Saudara, hari ini kita mau belajar sesuatu tentang tempat ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, waktu di mobil, kami sekeluarga ada di mobil, tiba-tiba Kayla ini lagi ada memberikan pertanyaan kepada kami. Dia kayaknya sedang ulangan atau apa, dan lagi mencoba mengingat, saudara. Tiba-tiba dia tanya, coba arti eklesia itu apa coba? Waduh, arti eklesia apa? Eklesia adalah persekutuan doa di tempat ini, bukan itu, saudara. Ya, arti eklesia itu apa? Terus Ibu Nani ngomong, eklesia itu adalah jemaat yang dipanggil keluar. Saudara mungkin ada yang baru tahu ya, arti eklesia, arti persekutuan doa di tempat itu adalah apa? Eklesia itu jemaat yang dipanggil keluar. Artinya waktu saya lihat, saya mau coba belajar tentang arti eklesia. Dalam bahasa Yunani dikatakan sebuah perkumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan, saudara. Ini adalah arti eklesia, saudara. Saudara, saya percaya setiap kita, misalnya kita memberi nama kepada anak kita, itu pasti sesuatu yang mempunyai arti dan nilai, benar nggak, saudara? Itu adalah sebuah harapan, itu adalah sebuah impian atau keinginan yang kita pengen anak kita ini akan menjadi seperti apa gitu. Benar kan? Gak ada yang tiba-tiba namain anaknya siapa. Nama yang seolah-olah lucu aja itu mengandung sebuah harapan orang tuanya. Misalnya, saya namain anaknya Bejo gitu kan. Ya orang tuanya pengen apa? Nama anaknya ini dalam perjalanan hidupnya beruntung terus. Bejo gitu. Gak ada orang yang pengen namain, kamu anaknya saya namain yang jelek-jelek. Aduh, ya jangan sampai ya, saudara ya. Nama itu mempunyai sebuah arti. Dan begitu pula kalau di tempat ini, eklesia, kemarin waktu yang minggu lalu ditampilkan, kita ini sudah ulang tahun yang ke berapa? 40 berapa ya? 40 tahun apa udah? 47 tahun, saudara. Persekutuan doa di tempat ini ternyata sudah 47 tahun, saudara. Dan apakah visi atau nama itu masih menjadi semboyan atau melekat dalam setiap pelayanan kita, saudara? Kita baru saja merayakan Paskah, saudara. Paskah itu adalah sebuah gambaran karya Tuhan menyelamatkan, membawa keluar jemaat. Yang pertama itu adalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah apa? Jemaat yang dikeluarkan dari kegelapan, pengen Tuhan bawa menjadi terang. Paskah untuk kita berarti apa? Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal untuk disalibkan dan untuk menebus setiap dosa kita. Tujuannya bukan hanya cuman Tuhan selesai di kayu salib, enggak. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk menebus kita, menyelamatkan kita yang harusnya kita ini hidup dalam dosa dan upah kita adalah maut. Tapi Tuhan ini membangkitkan atau membawa kita yang percaya kepadanya untuk diangkat dari yang upahnya maut. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau sudah ditebus, engkau menerima yang namanya kehidupan yang kekal. Dikembalikan lagi, saudara, destininya. Adam dan Hawa saat di Taman Eden, itu sebenarnya mereka itu tinggal menikmati dan hidup bersama Tuhan. Bahkan mungkin mereka akan memiliki yang namanya kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi karena upah dosa adalah maut, manusia ini dicampakkan ke bumi. Dan harusnya destiny kita ini maut. Tapi inilah kasih Tuhan. Masih nyambung dengan Paskah, saudara. Kita adalah umat, orang-orang yang sudah diangkat dari yang namanya upah dosa adalah maut menjadi mempunyai kehidupan yang kekal. Saudara, kita sebagai gereja Tuhan
terutama di tempat ini yang mempunyai arti eklesia, kita harus belajar menghidupi yang namanya eklesia ini, saudara. Saudara, kata eklesia pertama kali dinyatakan, saudara, dalam Matius 16 ayat 15 sampai 18, kita mau baca dulu. Ini adalah kerinduan Tuhan atas gereja Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Next. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku," dalam kurung apa? Eklesia. Aku akan mendirikan eklesia dan alam maut tidak akan menguasainya, saudara. Saudara, di ayat ini konsep Tuhan ingin membangun di atas batu karang itu bukan bangunan gereja, saudara. Tapi adalah apa? Eklesia. Eklesia adalah apa? Umat yang percaya kepada Tuhan dan mereka harus keluar memberitakan firman. Makanya Tuhan berkata kepada Simon, "Apakah engkau mencintai aku?" Sampai 3 kali, saudara. "Ya Tuhan." Dan jawab Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku," saudara. Itu adalah kerinduan Tuhan untuk murid-muridnya. Kamu ini gak berhenti saya mengajar kalian, tapi Yesus pingin murid-muridnya menjadi eklesia. Mereka memberitakan firman. Nah ini, saudara, kita jangan terjebak dengan yang namanya gereja ini hari-hari ini. Kerinduannya memang itu adalah kecenderungan manusia, saudara. Kita seringkali membangun apa yang ada di dalam, terus apa ya yang bisa diperbaiki di sini, semuanya bagus, saudara. Sound mau diperbaiki, bagus. Jemaat diperlengkapi, misalnya asyir, di training dan lain sebagainya, semuanya bagus, saudara. Tapi terlebih lagi jangan lupakan, kerinduan Tuhan adalah kita untuk menjangkau keluar. 1 Petrus 2 ayat 6. "Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di mana? Di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudara, bukan kebetulan tempat ini namanya apa? Sion. Tuhan sudah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, yaitu siapa? Ya Yesus sendiri. Yesus yang sudah menetapkan, Yesus yang sudah memilih. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara dicangkokkan lewat streaming, mungkin saudara ada di luar kota, saudara ada di luar negeri, saudara adalah umat yang dipilih untuk menjadi apa? Bagian dari eklesia ini. Bagian dari eklesia yaitu apa? Untuk dipanggil keluar, memberitakan firman kepada dunia ini, saudara. Jangan lupakan itu, saudara. Waduh, mungkin saudara berkata, "Aduh, aku ini gimana mau dipanggil keluar? Saya aja, di keluarga saya aja masih belum semuanya menerima Tuhan." Jangan salah, keluarga itu adalah termasuk dalam penjangkauan kita. Kita harus memberitakan firman sampai anak-anak kita, mungkin suami kita atau istri kita mengenal yang namanya Tuhan. Jangan takut yang namanya bersaksi, memberitakan kebenaran firman. Karena itulah arti eklesia, saudara. Dan terlebih lagi kita harus tahu, saudara, eklesia di Bandung misalnya dan eklesia di Sion apakah sama? Beda, saudara. Eklesia Sion artinya apa? Kalau Tuhan sudah menempatkan kita di kota ini, kita harus keluar
untuk menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Sepakat saudara? Setelah 47 tahun ini, eklesia di tempat ini mempunyai yang namanya apa? Radio. Saudara. Radio itu bisa dipakai menjadi alat saudara untuk memberitakan kebenaran firman. Bahkan satu-satunya radio Kristen di tempat ini saudara. Ajaib saudara, kalau saya dengar punya radio itu nggak gampang. Yang namanya beli channel, untuk gelombang radio aja itu susah, apalagi radio komunitas radio Kristen. Tidak mudah saudara. Belum lagi yang namanya biaya saudara. Yang hampir setiap bulan nombok ya, kekuatannya. Ada harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, setiap visi akan diikuti dengan provisi atau provision. Setiap visi yang dari Tuhan, itu akan ada provision. Tuhan yang mencukupkan segalanya. Saudara, radio ini saudara, saya punya pegawai, sekarang udah meninggal saudara. Di bengkel saya, itu dia itu waktu saya ajak dia jalan semobil sama saya habis ngecek proyek gitu. Terus dia cerita sama saya, Fred, saya itu seneng loh, dia dari agama seberang saudara. Saya itu seneng, saya itu selalu mendengarkan suara ibu sebelum saya tidur. Kapan Bapak ketemu Ibu Nani? Orang saya lihat Bapak nggak pernah ke rumah saya kok, adanya di bengkel terus kok. Gitu. Loh, saya ini dengerin radio suara Gracia. Loh, Bapak senang tak Pak dengar suara? Enak sih, adem. Kalau dengar radio suara Gracia itu adem katanya saudara. Berarti tadinya kepanasan saudara. Tapi kalau dengar radio itu, dengar puji-pujian, dengar firman, dan lain sebagainya, dia merespon, menangkap saudara. Berita kebenaran itu bukan hanya diterima oleh orang yang sesama kita. Oh, kamu agamanya Kristen, kamu baru bisa menerima kebenaran. Kalau kamu bukan Kristen gak bisa. Enggak saudara. Berita kebenaran, firman itu untuk semua orang. Dia berkata, adem. Dan saya ini selalu dengerin sampai habis. Ayo siapa yang dengerin radio saya sampai habis? Kalau jam 12 ada doa dari Ibu Nani. Saya aja, jujur saudara, gak pernah dengerin radio sampai jam 12. Saya baru tahu ini dari pegawai saya ini. Saya terima berkat doa ibu. Baru setelah itu saya tidur. Saudara, ajaib loh saudara. Kalau Tuhan taruh di Sion sebuah batu yang terpilih, dan kita ini termasuk umat yang dipilih, komunitas yang dipilih untuk menjadi berkat, kita harus mengucap syukur saudara. Harus bawa dalam doa. Berdoa, radio suara Gracia akan terus berkumandang. Bahkan sekarang bukan hanya di kota Sion aja, sekarang bisa dinikmati streaming. Orang yang ke luar negeri bisa streaming, itu yang namanya dari Sion akan keluar pengajaran sampai ke ujung bumi. Mungkin kita belum bisa ke kutub utara, tapi radio ini bisa sampai ke sana saudara. Doakan saudara, supaya pelayanan-pelayanan yang Tuhan taruh di tempat ini boleh terus berjalan dan menjadi berkat. Doakan supaya tidak nombok. Doakan supaya ada donatur-donatur. Berdoa terus saudara. Karena ini adalah ujung tombak saudara. Untuk pelayanan kita. Ada apa lagi saudara? Ada sekolah terbang. Sekolah terbang usianya berapa sekarang Tante Ina? 13 tahun saudara. 13 tahun saudara. Saya menyaksikan bagaimana sekolah terbang dari awal mau dibangun. Saya melihat orang tua murid yang memasukkan anaknya dengan iman saudara. Karena apa? Karena belum ada gedungnya. Waktu presentasi pertemuan orang murid, saya ada waktu itu.
karena anak saya juga ikut mau sekolah di sekolah terang bangsa, saudara. Dan cuma ditunjukkan, ini loh bakalnya tempat sekolah yang akan anak-anak kalian masuk. Mana gedungnya? Belum ada. Tapi mereka tetap beriman dan percaya. Dan iman itu sanggup bukan hanya memindahkan gunung, saudara. Sanggup menjadikan gedung, saudara. Sekarang sekolah terang bangsa sampai punya gedung bertingkat, saudara. Dan sekarang muridnya mungkin 800 ada mungkin. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali anak-anak yang tidak mampu, yang kekurangan, dan itu juga mendapatkan subsidi dan mereka tetap bisa sekolah yang layak. Bahkan kalau kata saya, fasilitasnya dan guru-gurunya dan pengajarannya itu luar biasa. Sekolah Kristen yang setiap hari, setiap pagi memberikan devotion itu sudah jarang loh, saudara. Dan kita di tempat ini salah satunya. Kalau kita dengar kesaksian-kesaksian, banyak sekali orang tua murid yang mempunyai anak yang nakal, saudara. Wah, waktu awal-awal itu banyak sekali anak-anak yang nakal. Istilahnya anak buangan yang tidak diterima di mana-mana dimasukin di kita. Kebayangkan, saudara, nakalnya seperti apa? Dan mohon maaf, bukannya gimana? Agak kurang, saudara, dalam menangkap pelajaran, saudara. Itu saat mereka ikut devotion, hidupnya mengalami perubahan, keluarganya mengalami yang namanya nggak bisa bayar uang sekolah. Tiba-tiba anaknya ngajak, ayo mah kita berdoa. Mamanya sampai kaget, loh sejak kapan kamu berdoa? Nggak tahu dia. Setiap pagi ada sebuah firman kebenaran yang ditabur dan itu mengubahkan hidup anak ini. Anaknya langsung cerita ke ibu Ina, kesaksian, anak saya ini sekarang berubah. Ya, sekarang anaknya berubah, sekarang giliran kamu yang berubah, gitu ya. Membawa orang tuanya menjadi mengenal Tuhan, menceritakan kesaksian. Itulah, saudara, fungsi kita eklesia, ditarik keluar kepada kegelapan. Untuk apa? Menyinari. Bahkan sekarang ditambah lagi ada apa? Taman doa. Taman doa ini juga udah terkenal, saudara. Orang-orang dari luar kota, dari luar negeri, kemarin saya lihat dari Amerika, waktu acara yang beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba datang ke tempat ini. Saya ini pengen datang ke tempat ini. Buat apa? Nemuin keluarga kamu atau apa? Memang saya ini khusus mau berdoa. Dan saudara, banyak sekali kesaksian yang ada di taman doa ini. Yang sakit disembuhkan, yang belum pernah kenal Tuhan, berdoa di tempat itu bisa dijamah Tuhan, hidupnya diubahkan. Saudara, ini adalah inti dari semuanya, Tuhan. Perubahan menerangi setiap orang. Biar ini terus ada. Saya berdoa 47 tahun umur eklesia. Dan ini tidak akan pernah menjadi redup cahayanya. Tapi makin lama makin terang, makin terang, makin terang, saudara. Nanti usia 50, wah, lebih terang lagi, saudara. Amin. Pentingnya gereja untuk di zaman ini memahami arti eklesia, yaitu artinya apa? Gereja itu dipisahkan dari dunia. Saudara, nggak gampang, saudara. Yang namanya dipisahkan dari dunia itu berarti gereja ini harus keluar dari yang namanya cara dunia, harus keluar dari prinsip-prinsip dunia. Dan ini harus dipegang oleh gereja, saudara. Gereja tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, tapi harus tetap memegang namanya prinsip kebenaran dan tidak kompromi.
Saudara, kalau di tempat ini di Indonesia mungkin kita masih bisa, saudara, yang namanya menghidupi yang namanya kebenaran. Tapi saya dengar di Amerika, bahkan di Eropa, saudara, mereka ini banyak gereja ini yang sudah mengalami kesulitan, saudara. Kenapa? Karena mereka ada peraturan dari pemerintah bahwa misalnya, salah satunya aja saudara ya, pernikahan sesama jenis saudara harus boleh ditabiskan dalam sebuah gereja. Saudara, sebuah gereja untuk mentabiskan harus membolehkan pemberkatan pernikahan sesama jenis. Ini sebuah sebuah dilema, saudara. Bahkan banyak gereja-gereja yang sudah kompromi dan mereka nggak bisa apa-apa. Mereka akhirnya mengikuti yang namanya kebenaran dari dunia itu. Bahwa dari pemerintah ngomong, kamu harus memberkati. Kalau enggak, gerejamu ditutup. Saudara, tantangan gereja ini makin banyak hari-hari ini, saudara. Tapi yang perlu diingat, kita adalah eklesia. Kita adalah gereja yang dipanggil keluar. Dipisahkan dari dunia, dikuduskan. Kita harus terus memegang yang namanya prinsip-prinsip kebenaran. Harus diberitakan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus, saudara. Saudara, untuk menjadi kudus bukannya terus, aku gak boleh ketemu orang, aku harus di kamar berdoa 24 jam sehari, keluar cuman makan doang. Enggak, saudara. Ingat, kita ini adalah jemaat yang dipanggil keluar. Gak boleh kita mengurung diri seperti itu. Itu bukan panggilan kita. Kita harus menjangkau. Menjadi kudus artinya kita harus menjaga hidup kita tetap sesuai dengan firman. Apa yang bisa menguduskanmu, apa yang bisa membersihkanmu? Ya baca firman, saudara. Gak ada yang lain. Bukan cuma dengerin khotbah, baca firman setiap hari. Itu akan membersihkan setiap kebenaran-kebenaran kita yang masih kotor, saudara. Belum benar atau enggak benar. Dibersihkan dengan yang namanya firman kebenaran. Tanpa membaca firman, kita enggak akan bisa menjadi umat yang kudus, saudara. Yang kedua, caranya adalah apa? Kita harus hidup bersekutu. Bersekutu itu apa? Ya berkomunitas seperti ini, saudara. Kita harus rajin datang ke ibadah, kita datang ke acara gereja, kita datang ke cell group dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kita ini bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Bahkan pemimpin cell groupnya juga bisa dikuatkan, saudara. Kita ini kalau di cell group ini bersama-sama, saudara. Saya sekarang kita ada cell group baru di ini, kebetulan yang cell group bersama dengan saya ini anak-anak muda, saudara. Cerita, saudara, kehidupan. Ada seorang dewasa muda, dia baru menikah dan dia cerita. Saya mau cerita pengalaman hidup saya ya. Saya ini adalah orang yang sebelum nikah itu ngerasa hidup itu ya asik-asik aja, enak-enak aja udah. Tapi waktu setelah nikah saya baru merasakan yang namanya beban hidup yang sangat berat. Kenapa? Sangat beratnya. Istri kamu? Bukan kok, bukan. Kenapa? Saya ini mulai yang namanya harus usaha, mencari uang, dan mulai belajar membayar segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. Dan saat dia sedang struggle seperti itu, membayar ini, itu yang tadinya cukup pas-pasan, puji Tuhan, cukup, Tuhan cukupkan. Enggak lama setelah itu, papanya sakit jantung. Harus ke rumah sakit, perlu biaya. Padahal papanya ini adalah tulang punggung keluarganya. Dia harus bekerja untuk delivery makanan dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia ngomong, aduh Tuhan, ini gimana, biaya cukup atau enggak untuk membiayai orang tuanya. Dan otomatis
Dia mikir, aduh papa saya nanti habis keluar dari rumah sakit, dia pasti nggak bisa kerja dulu. Penghasilan dari keluarganya dari mana? Waduh, kok saya yang namanya pusing, stres itu baru kali ini. Setelah itu dia berusaha bekerja dengan giat. Dia bikin snack kue kering, saudara. Dia caranya gimana? Mah, pokoknya nanti saya bantu untuk kebutuhan keluarga. Saya mau melembur, ya ngomong. Saya mau cari channel untuk saya bisa jualan kue kering ini lagi, dan otomatis karena dia membuka channel yang baru, dia harus lembur untuk bikin. Dia bikin bahkan hampir tidur tuh cuma 3 jam, 2 jam, saudara. Pagi-pagi, jam 3 pagi sudah mulai ngirim barang dan lain sebagainya. Dan dia ini baru nyicil yang namanya mobil, saudara. Kredit mobil karena ngantuk dan lain sebagainya, ya saudara ya. Ngirim mobil jam 3, tabrakan saudara, bukan tabrakan, nabrak trotoar, nabrak pohon. Waduh, mobilnya dicek parah saudara, untung dianya nggak apa-apa. Dan dia ngomong, aduh kok saya ini sebenarnya udah sampai pengen bunuh diri loh, saking beban saya berat. Saudara, itu dia ceritakan, dan puji Tuhan, saya punya komunitas yang mendukung. Saya datang ke Ibu Nani, didoakan, dikuatkan, dan ada teman-teman yang menguatkan, menghibur teman-teman. Akhirnya si anak ini berhasil melewati, dan sekarang puji Tuhan semuanya sudah mulai tertata dan mulai dipulihkan, saudara. Saudara, yang namanya komunitas itu perlu, saudara, untuk mendukung setiap kita. Kita nggak ngerti kapan kita mengalami yang namanya masalah, kita mengalami pergumulan. Tapi cerita itu, sharing di cell group itu, bukan hanya memberkati untuk teman-teman cell group, tapi saya juga diberkati. Wah iya ya. Ternyata kita itu harus saling mengingatkan, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Mungkin ada yang masih dalam kelemahan, satu kelemahan. Saya berdoa sama sel grup saya ngomong, apapun kelemahanmu, ceritakan di tempat ini, dan kita tidak boleh ada yang menghakimi. Itu adalah peraturan di sel grup saya. Tidak boleh ada kelemahan ini yang keluar dari sel grup ini. Kelemahan ini ada untuk apa? Untuk kita saling mendoakan, saling mendukung, bukan untuk menghakimi. Setiap kita punya kelemahan, tapi kita belajar hidup dalam kebenaran, dikuduskan. Itu perlu yang namanya komunitas, saudara. Dan yang terakhir, tujuan kita dikuduskan dan dipisahkan adalah apa? Untuk kita boleh menjadi terang atas dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita menjadi terang tujuannya bukan orang memuji kita. Kita bisa berkhotbah, kita bisa menyanyi, kita bisa melayani, bukan untuk kemuliaan kita. Tapi untuk apa? Supaya Bapamu yang di surga ini dimuliakan oleh orang yang melihat kita. Saudara, eklesia di tempat ini, jangan berhenti, jangan lelah, untuk kita boleh menjangkau keluar, menjadi terang, menyinari kegelapan. Karena itu adalah destiny yang Tuhan taruh atas tempat ini. Amin, saudara. Mau bersinar terang? Mau bersinar terang? Selamat
bersinar terang di tengah kegelapan dunia ini. Saudara, percayalah bahwa saudara dan saya ini orang-orang yang benar, sudah dikeluarkan dari kegelapan masuk ke dalam sesuatu hal, ada di dalam rencana Tuhan yang amat mulia, betul ya? Itu suatu anugerah, saudara. Ya. Kalau saya pikirkan akan segala sesuatu, kok bisa ya gitu. Itu yang mengakibatkan kita selalu berdoa, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Karena cara Tuhan itu sangat luar biasa atas hidup saudara dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah hidup saudara. Kalau saudara ada di dalam jalurnya, enggak usah takut. Ya, enggak usah takut. Tuhan itu akan melindungi dan melepaskan kita daripada semuanya. Kemarin saya banyak mendengar berita-berita yang di Jakarta ya mengatakan begini. Wah, BMKG ini lagi memberikan suatu warning terutama buat Jakarta katanya. Harus siap-siap koper katanya. Diisi dengan pakaian secukupnya. Lalu sertifikat semua yang penting-penting taruh satu koper katanya gitu, disiapin kalau ada apa-apa cepet keluar dari rumah. Lah ya kalau misalnya gempa, kalau tsunami masa mau keluar di luar banjir dan sebagainya. Jadi saya tuh itu membuat kepanikan. Lalu dikatakan, dijelasin loh nanti bulan Juli katanya. Terus ngomong lagi, di Jepang juga bulan Juli. Saya bilang, firman Tuhan katakan, biarlah sehari demi sehari kita jalani. Setiap hari punya kesusahan sendiri-sendiri, betul nggak? Jangan terlalu ketakutan di dalam menghadapi apa-apa, tapi bukan berarti kita tidak waspada. Kita tetap waspada. Saya tidak melarang misalnya saudara mau lakukan akan hal itu ya, bawa koper-kopernya sudah disiapin di dekat pintu katanya. Aduh, saya bilang ada roh kekhawatiran yang luar biasa. Sedangkan saudara dan saya itu eklesia dikeluarkan dari kegelapan, otomatis Tuhan akan memeliharakan saudara dan saya. Amin. Ya. Tapi bukan berarti tidak waspada. Waspadanya bagaimana? Doa. Kita bisa apa? Ayo, wong kita nggak sepinter yang kerja di BMKB, nggak kan? Nggak bisa, kita nggak bisa. Terus mau menolongnya bagaimana? Menyetop akan suatu tsunami maupun megatrust bagaimana? Ingat, kita punya Bapak yang luar biasa ya. Kita punya akses untuk ke surga. Kita doa, Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara dan meluputkan kami dimanapun kami berada, ya, karena saudara sudah dikeluarkan dari kegelapan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan. 47 tahun Kau peliharakan kami. Engkau sudah memulai perkara yang baik. Engkau pasti Tuhan akan meneruskan sampai semua rencana-Mu tempat ini tidak ada yang gagal. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau terus akan membawa kami naik dan tidak akan pernah membawa kami turun. Engkau akan memeliharakan kami sampai Engkau menjemput kami, sampai kedatangan untuk kedua kali. Banyak perkara yang kami dengar Tuhan, sangat menakutkan. Kami percaya Engkau lebih daripada segala sesuatu.
Kekuasaan-Mu Tuhan luar biasa, karena Engkau yang menciptakan bumi ini. Awal pertama kali Engkau yang memisahkan bumi ini, memisahkan air dan darat. Engkau yang melakukan. Dengan setiap firman yang Kau ucapkan, maka semuanya akan jadi. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau sudah keluarkan kami, eklesia, Engkau sudah keluarkan kami dari kegelapan. Engkau sudah memisahkan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sehingga kami tahu hidup kami Engkau akan pimpin. Apapun yang terjadi, megatrust yang diprediksi bulan Juli, kami persembahkan kepadamu. Engkau bisa mereka-reka segala sesuatu. Engkau bisa memindahkan semuanya itu Tuhan. Karena lempengan-lempengan di bawah bumi ada di dalam kendali yang daripadamu. Tolong Tuhan, buat kami tenang dan percaya. Karena kami punya Engkau, Bapa yang mempedulikan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan buat kami. Engkau lepaskan semua roh keraguan-raguan, semua roh ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih untuk semua. Bapak, saat ini kami juga berdoa. Engkau tahu akan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan politik negara kami. Engkau tahu keadaan negara kami yang seringkali digoncang-gancingkan dengan isu-isu yang menakutkan Tuhan. Keadaan politik, keadaan yang ingin memecah belahkan bangsa ini. Yang ingin memecah belahkan dan menaburkan roh fitnah, roh ketidakpercayaan. Tuhan, kami hanya minta di dalam nama-Mu, tolong negara kami. Berikan damai sejahtera-Mu buat negara kami. Berikan roh pertobatan buat mereka yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan. Beri damai sejahtera-Mu sampai mereka maunya adalah membangun dan bukan menghancurkan. Tolong Tuhan, Engkau ikut campur di dalam negara kami ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Kau sudah tetapkan untuk memimpin Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya. Kami berdoa untuk kepolisian, kami berdoa untuk ABRI, kami berdoa untuk seluruh aparat negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin daerah. Tolong Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan, berikan kepada mereka takut akan Engkau. Kami sungguh menyerahkan Tuhan akan kebocoran-kebocoran yang terjadi di seluruh departemen. Tuhan, beri roh pertobatan untuk mereka mengembalikan akan semua uang-uang yang pernah dikorupsi. Kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk Uganda Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengirimkan malaikat-Mu untuk membajak setiap tanah-tanah hati di Uganda. Kami percaya Tuhan, waktu-waktu ini Engkau yang akan terus membuka jalan pada saat terjadi perkara-perkara tidak baik. Keamanan boleh terjadi di sana Tuhan. Engkau mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak baik. Engkau akan menyingkirkan perkara-perkara yang menjadi penghalang daripada lawatan-Mu. Sampai pada saat kami sana, Engkau sudah mengirimkan Yohanes pembuka jalan Engkau lakukan di daerah Uganda. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkaulah yang akan mengatur dalam segala perkara. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pulau-pulau Tuhan. Tolong supaya
pada bulan Agustus kami akan mulai untuk mengirim anak-anakmu ke pulau-pulau. Hamba percaya waktunya akan tiba, semuanya akan diberkati dan menjadi berkat. Eklesia bukan sekedar melakukan suatu perbaikan di dalam, tapi kami mau menjadi terang di pulau-pulau yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk persiapan demi persiapan yang saat ini sedang dipersiapkan untuk tanggal 6. Kami akan mengadakan suatu kebaktian bersama dengan hamba-hambamu dari Bahtera, dari anak-anak maupun junior, pemuda dan yang umum. Kami persembahkan semua kepadamu. Engkaulah yang akan terus beracara, Engkaulah yang akan membawa kami terbang tinggi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini waktunya kami mau berdoa untuk pribadi keluarga kami. Kami tahu Kau ada di tempat ini, Engkau dengar doa kami. Mari saudara, apapun yang menjadi beban saudara saat ini, doakan secara pribadi dengan Tuhan. Ini waktunya kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar seluruh doa kami. Dan saat ini juga kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripadamu, daya tangkap dalam kehidupan kami, kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh, Engkau berikan buat kami hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak yang berasal daripadamu, merupakan minyak supranatural Tuhan. Biar hidup kami hari ini masuk dalam lingkungan supranatural. Kuasai seluruh hidup kami, mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, hati kami. Bekerjalah dengan kekuatan yang berasal daripadamu atas hidup kami Tuhan. Engkau yang terus membabat habis Tuhan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami, berkati kaki kami Tuhan. Biar kami berjalan dalam supranatural. Kami mendapatkan perkara-perkara yang keajaiban hari ini. Kami akan menerima semua berkat yang luar biasa. Ini hari pertama di mana kami akan melakukan segala perkara yang ajaib pada minggu ini. Nyatakan kehendak dan rencanamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.